Ada kabar baik nih bagi para penggemar film Jurassic, di mana pihak Universal Studio kabarnya berencana merilis film Jurassic World yang keempat, yang baru-baru ini diumumkan, yang kemudian membuat para penggemar film dinosaurus menjadi semakin bersemangat. Rencana pembuatan film itu bisa dikatakan menjadi pendekatan yang sempurna untuk membangun kembali franchise tersebut. Karena dua film sebelumnya ternyata nggak membuat para penggemar film-film Jurassic merasa puas. Namun meskipun begitu, penulis skenario asli Jurassic Park, David Koepp, dikabarkan akan memimpin langsung pembuatan naskah dari film Jurassic yang ketujuh ini. Dan bersama dengan Universal, mereka bersiap untuk mengantarkan sebuah era Jurassic yang baru, sambil terus mempertajam elemen klasik dari film originalnya, yaitu Jurassic Park. Ada banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari kekurangan Jurassic World sebelumnya, terutama dengan dua film terakhirnya, Fallen Kingdom dan juga Dominion, di mana Jurassic World yang keempat akan lebih berfokus untuk membangun kembali pendekatannya dari awal. Meskipun proyek ini masih dalam tahap pengembangan, tapi Universal sudah berani menargetkan kalau tanggal perilisan Jurassic World yang keempat bakal terjadi di tahun 2025. Belum ada pengumuman mengenai sutradara atau pemerannya, namun tampaknya para penggemar klasik Jurassic Park sangat yakin bahwa Steven Spielberg juga akan terlibat dalam pembuatan film tersebut. Dengan perkiraan rilis sekitar tahun 2025, Jurassic World yang keempat ini berpotensi akan dimunculkan pada peringatan 10 tahun Jurassic World sejak kemunculannya di tahun 2015, yang mana film tersebut masih menjadi salah satu film terlaris yang pernah dibuat. Strategi ini dapat menciptakan lebih banyak sensasi seputar perilisan Jurassic World yang keempat, dan bahkan dapat membuat Jurassic World tahun 2015 kembali mendapatkan keuntungan di box office. Nah, dengan Jurassic World yang pada waktu itu dirilis pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015, Jurassic World yang keempat kemungkinan akan dirilis pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 untuk menandai peringatan 10 tahun mereka. Nah, tapi masalahnya di tahun 2025 nanti, Jurassic World 4 bisa berhadapan dengan beberapa kompetitor blockbuster yang mempunyai nama-nama besar, seperti Mission Impossible Part 2 yang sempat tertunda, terus ada juga beberapa film yang diperkirakan akan dirilis pada musim semi tahun 2025, termasuk reboot ulang dari Fantastic Four MCU dengan tanggal rilis yang diumumkan pada 2 Mei tahun 2025, dan juga film live action How to Train Your Dragon yang akan dirilis pertengahan Juni. Dengan potensi penambahan Jurassic World 4 ke dunia perfilman, tentunya di tahun 2025 bisa menjadi tahun yang spesial, khususnya buat kita para penonton tuh jadi tahu film-film apa yang punya potensi besar untuk bisa dinikmati. Nah, di luar itu semua, ada satu hal yang membuat film Jurassic jadi enak buat ditonton, dan itu adalah pertarungan antara dinosaurusnya. Nah, kira-kira makhluk apa aja sih yang cocok banget jika ditampilkan di dalam film Jurassic World yang keempat nanti? Yang pertama adalah T-Rex versus kawanan Microraptor. Kenapa dua monster ini? Karena mereka akan mengingatkan kita pada film-film Jurassic Park. Meskipun T-Rex ini pernah berhadapan secara ikonik dengan kelompok Velociraptor di Jurassic, tapi dia belum pernah diadu dengan kawanan Microraptor, spesies dinosaurus raptor terkecil yang diketahui hanya memiliki tinggi sekitar 1 kaki. Microraptor ini perlu muncul dalam jumlah yang besar agar dia bisa mendapatkan perhatian dari musuh raksasa seperti T-Rex. Dan jika mereka sanggup mengalahkan T-Rex dalam pertempuran yang epik, maka hal itu bisa menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan untuk bisa memenangkan pertarungan, yaitu main keroyokan. Nah, kalau misalnya pertarungan tadi kayaknya nggak mungkin terjadi, lantas bagaimana dengan Velociraptor melawan Dillong? Raptor kecil namun kuat melawan Tyrannosaurus terkecil. Meskipun Velociraptor telah menjadi salah satu ikon dalam Jurassic World, namun nasib yang berbeda terjadi kepada Dillong, yang mana dia ini merupakan anggota terkecil dari spesies Tyrannosaurus. Makhluk ini jarang banget diketahui atau disukai oleh para penggemar. Jadi, pertarungan di antara kedua dinosaurus itu diyakini akan menjadi momen untuk menyamakan kedudukan. Setelah sebelumnya Velociraptor juga pernah berhadapan dengan T-Rex yang jauh lebih besar di Jurassic Park. Dan jika memang beneran terjadi, maka hal ini bisa menjadi kesempatan bukan hanya pertarungan antara predator yang lebih besar, tapi juga bagi para dinosaurus kecil untuk menjadi pusat perhatiannya. Atau bagaimana dengan pertarungan antara Pterodactyl versus Dimorphodon, sama-sama jenis dinosaurus bersayap. Pertarungan epik di langit adalah sesuatu hal yang nggak pernah kita saksikan. Pterodactyl adalah salah satu dinosaurus bersayap yang paling terkenal.
di mana para penonton harus melihat bagaimana ketika dia menghadapi Dimorphodon yang kurang dikenal. Dimorphodon sendiri sebelumnya muncul di Jurassic World setelah mereka dibebaskan dari kandangnya, dan dari sana makhluk-makhluk itu mendatangkan malapetaka kepada para pengunjung pulau. Tapi pada saat itu baik Pterodactyl dan juga Dimorphodon saling bekerja sama. Nah, kali ini di Jurassic World yang keempat, mereka harusnya bertarung habis-habisan. Kalau makhluk terbang masih kurang, bagaimana kalau di Jurassic World yang keempat nanti ada pertarungan antara makhluk laut Mosasaurus melawan Aramborgiania bersayap? Pertarungan epik antara makhluk terbang dan laut seharusnya terjadi di Jurassic World yang keempat. Saat seri Jurassic World mengambil posisi ceritanya itu berada di luar taman, ini bakal memberikan lebih banyak ruang untuk pertempuran yang melibatkan medan yang berbeda, di mana kita akan dibuat terkagum-kagum ketika melihat reptil laut raksasa Mosasaurus menghadapi Aramborgiania yang bersayap, dan itu benar-benar merupakan sebuah karya yang luar biasa. Mosasaurus memiliki tubuh seperti ular dan moncong yang panjang dan diperkirakan memiliki panjang 17 meter, sedangkan Aramborgiania merupakan salah satu Pterosaurus terbesar dengan lebar sayap sekitar 12 meter, dan jika keduanya bertarung satu sama lain, maka mustahil para penonton bisa menebak siapa yang bakal menang. Nah, kalau itu masih kurang, bagaimana kalau nanti ada pertarungan antara trio dinosaurus yang terkuat yang pernah hidup di bumi? Spinosaurus, Giganotosaurus, dan juga T-Rex. Iya loh, Spinosaurus, Giganotosaurus, dan juga T-Rex merupakan dinosaurus pemakan daging terkuat yang pernah hidup. Seiring berlanjutnya seri Jurassic World, intensitas yang diberikan sudah seharusnya menjadi semakin tinggi. Begitu pula dengan ide akan adanya pertarungan 3 arah antara trio dinosaurus paling berbahaya sepanjang masa ini bisa menjadi yang paling epik dalam sejarah sinematik sebagai pertarungan yang paling brutal, kejam, dan juga sangat mengasyikan yang pernah disaksikan para penonton di franchise ini. Karena dalam pertarungan antara ketiganya nanti, tidak ada kepastian tentang siapa yang pada akhirnya nanti akan keluar sebagai pemenang, atau bagaimana kita akan melihat trik-trik jahat apa yang perlu dilakukan masing-masing predator itu supaya bisa menghindari kekalahan brutal dan juga memalukan. Gimana menurut kalian? Ada lagi nggak pertarungan para dino yang seharusnya ada di filmnya nanti? Kalau ada, makhluk apa dan kenapa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao.